لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ويظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi subuh ini kita bisa mengikuti salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kita lanjutkan itikaf kita dengan mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan untuk seluruh umatnya. Insya Allah untuk kita semua yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin ya mujibus sa'ilin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian hadis dengan membaca kitab Sahih Bukhari, melanjutkan kajian minggu yang lalu mengenai bab dzabahah, serba-serbi urusan sembelih menyembelih, ya. Ini kitabnya, kitab Sahih Bukhari jilid pertama. Nanti kita buka juga kitab Sunan An-Nasa'i jilid 7 dan 8. Ya, ini kitab Sunan An-Nasa'i terbitan Darul Kutub Beirut. Oh, ini mana ini? Ini mah di Ponorogo, Bandung, lokal. Baik, kemarin minggu yang lalu saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, hal yang berhubungan dengan ke pembayaran atau upah yang diterima tukang jagal sembelih korban, atau juga larangan kita memberikan daging kurban dengan sebab-sebab tertentu, ya, kepada orang yang menjagal atau mengelola hewan kurban kita berdasarkan dalil-dalil hadis. Bisa diberikan karena sebab-sebab tertentu pula, sudah saya jelaskan kemarin. Lalu sekilas membahas mengenai sesuatu yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat, yaitu urusan cukur-mencukur bagi orang yang berkurban, yang biasanya nanti menjelang bulan Zulhijjah itu bertebaran itu hadis-hadis itu di grup-grup WA kita. Jadi saya ingin mengulangi lagi, mempertegas dalil-dalilnya, apakah itu dibolehkan atau tidak, apakah itu diharuskan, apakah itu hanya sifatnya himbauan, atau apakah itu makruh atau ibahah atau haram mungkin. Baik, saya ulangi hadis yang pernah saya sampaikan sekilas ke minggu lalu. Hadis Bukhari nomor 1613. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Haushab, hadatsana Husain akhbarana Mansur an Atha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam amman khalaqal qabla ayathbaha wa nahwihi faqala la haraja. Kira-kira artinya begini. Babnya bab khalaqal qabla dzabaha, mencukur sebelum menyembelih, gitu, Bab. Kira-kira artinya gitu babnya, ya. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Hausab, meriwayatkan kepada kami Husain, mengabarkan kepada kami Mansur dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Qala, Ibnu Abbas berkata, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam amman khalaqa qabla ayazbaha wa nahwihi. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila amman khalaqa, tentang mencukur sebelum orang menyembelih dan sejenisnya. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang sudah niat menyembelih hewan kurban atau orang yang sudah berkurban, lalu dia mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Kuku dia, bukannya kuku kambing, kuku dia sendiri. Faqala, maka Rasulullah berkata, la haraja, la haraja. Tidak dilarang, tidak dilarang, kata Rasulullah itu sampai 2 kali ya. Kalau Anda sudah niat untuk berkurban, lalu di pertengahan sebelum Anda mau menyembelih hewan kurban Anda mau cukur rambut aja. Potong kuku aja, kurang lebih begitu ya artinya. Tidak dilarang. La haraja, la haraja. Nah, dalam hadis lain Imam Bukhari juga meriwayatkan mentakid sebuah hadisnya nomor 1614. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus akhbarana Abu Bakar an Abdul Aziz ibnu Rafi an Ata an Ibnu Abbas. Sumbernya adalah Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma. Qala rajulu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurtu qabla an urmi, aku berziarah ke Ka'bah, maksudnya tawaf, sebelum aku ngelempar jumrah. Qala, dia berkata lagi, lalu Rasulullah berkata, la haraja, tidak dilarang. Qala, laki-laki itu berkata lagi, khalaqtu qabla an azbaha, aku mencukur-cukur rambut, jenggot dan kumis sebelum aku menyembelih hewan kurban. Qala, la haraja, Rasulullah berkata lagi, tidak dilarang. Lalu laki-laki itu berkata lagi, qala dhahabtu qabla an urmi, la haraja. Lalu laki-laki itu berkata, aku menyembelih hewan kurbanku sebelum aku melempar jumrah. Kata Rasulullah, tidak dilarang. Penekanannya adalah bahwa tidak dilarang, menurut hadis ini tidak dilarang orang mencukur rambutnya, mencukur kumisnya, mencukur jenggotnya dan memotong kukunya di 10 hari bulan Dzulhijjah ketika dia sudah berniat untuk berkorban. Ya, tidak dilarang ya Pak. Sekali lagi saya ulangi, tidak dilarang. Tetapi hadis ini menjadi pedomannya Imam Malik dan Imam Hanafi. Maka mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi tidak mempermasalahkan, sama sekali tidak ada larangan untuk orang mencukur-cukur, memotong kuku ketika dia sudah berniat untuk berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, tidak dilarang menurut mazhab Imam Malik dan menurut mazhab Imam Hanafi. Tetapi tidak pada mazhabnya Imam Hambali. Mazhabnya Imam Hambali melarang, bahkan mengharamkan. Ya, jadi saya mau menyampaikan kepada bapak-bapak di sini supaya ini yang saya sampaikan ini hanya contoh saja ya Pak, contoh hukum bahwa ada kalanya dalam urusan fikih itu ada khilafiyah, ada perbedaan. Perbedaan itu sumbernya adalah masalah penafsiran hadis. Tetapi apakah yang satu salah, yang satu lagi benar? Tidak, semuanya benar. Cuma bagaimana cara imam fikih mengambil sebuah hadis. Nah, sekarang kita ambil contoh. Itu kan tadi hadis ada di Bukhari, sekarang hadis ada di Sunan An-Nasa'i yang membicarakan hal yang sama pula, yaitu bab mengenai urusan cukur-mencukur.
sama ya, kurang lebih. Kita baca hadisnya di bab Kitabul Dohayah, kitab tentang adha, urusan menyembelih juga. Hadisnya nomor 4361. Akhbarana Sulaiman ibnu Muslim al-Balkhi qala hadasana Nadru wa huwa ibnu Sumail qala abna'ana Syu'bah an Malik ibnu Anas an Abi Muslim an Sa'id ibnu Musayyab an Salama an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man ra'a hilalu dzul hijjah fa'arada ayudaha fala ya'khudh min sya'rihi wala min azfarihi hatta yudaha. Nah, ini agak berbeda dengan hadis yang tadi ya. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Sulaiman ibnu Salim al-Balkhi, dia berkata, meriwayatkan kepada kami Nadra, dia mendapatkan hadis ini dari Sumail berkata, meriwayatkan kepada kami Syu'bah dari Malik ibnu Anas, dari Abi Muslim, dari Sa'id ibnu Musayyab, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi berkata, man ra'a hilalul Dzulhijjah, barang siapa yang telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, berarti besok mau tanggal 1 Dzulhijjah gitu kurang lebih ya, fa'arada ayudoha, lalu dia sudah berniat untuk berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik gitu misalnya, fala yahkuz min sya'rihi wala min asfarihi hatta yudoha. Nah, ini jelas fala ya kalimatnya. Apabila seseorang melihat bulan Dzulhijjah, misalnya dia mau masuki tanggal 1 Dzulhijjah, lalu pada saat itu dia sudah berniat, oh nanti tanggal 10 saya mau menyembelih hewan kurban nih, bukan yang menyembelih jadi tukang potong, bukan, dia mau berkurban gitu maksudnya ya. Dia udah berniat menjadi berkurban pada tanggal 10 atau pada hari tasyrik gitu ya. Kata Rasulullah, fala ya'khudh min sya'rihi, dia jangan mencukur kumisnya, wala min azfarihi, dan juga tidak memotong kukunya, hatta yudoha, sampai dia menyembelih hewan kurban. Yang maksudnya menyembelih itu ya bisa dia sembelih sendiri atau dikasih ke tukang jaga. Nah, Bapak-bapak sekalian, berdasarkan hadis ini Imam Hambali mengatakan haram hukumnya orang-orang yang ingin menyembelih, yang sudah niat ingin menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik, untuk memotong kumis, memotong rambut, dan memotong kuku. Gitu ya. Jadi kalau ada nanti berseliweran WA di grup WA bapak-bapak yang mengatakan motong rambut, motong kuku, kumis dan lain-lain pada bagi orang-orang yang ingin berkurban sebaiknya tidak dilakukan atau dilarang. Hikmahnya adalah nanti semua itu adalah bagian dari tubuh kita yang akan dijauhkan dari api neraka. Biasanya suka begitu kan tuh? Itu berarti berpedoman pada mazhabnya Imam Hambali. Kalau yang tidak dilarang berarti itu berpedoman pada mazhabnya Imam Malik dan Imam Hanafi. Nah, bagaimana dengan umat Islam di Indonesia yang berpedoman pada mazhabnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan itu makruh saja, ya. Jadi bapak mau potong ya potong aja, nggak apa-apa, itu makruh. Tapi kalau bapak mau pedoman Imam Hambali, mazhabnya Imam Hambali, nggak usah dipotong, gitu, ya. Saya mau menyampaikan di sini, maksudnya adalah ketika ada perbedaan-perbedaan dalam permasalahan fikih, maka kita harus yakin kalau tapi itu setelah kita mengetahui fatwa dari imam fikih ya. Imam fikih yang populer hari ini kan cuma ada 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Auza'i udah nggak ada mazhabnya, Imam Zahabi juga mazhabnya udah nggak ada. Imam fikih itu totalnya jumlahnya ada 17 ya,
ada yang mengatakan 11, tapi kan yang populer cuma 4. Nah, ketika ada perbedaan-perbedaan itu, kita jangan terbawa dalam perbedaan-perbedaan itu karena kita tidak tahu. Jadi kita menyalahkan orang lain, ya, Pak. Itu hanya perbedaan bagaimana dia mengambil hukum, istinbat hukum. Nah, ada sebuah pernyataan menarik dari Imam Hambali, saya pernah baca, ya, kurang lebih artinya bahasa Indonesia begini. Jangan, kata Imam Hambali nih, jangan mengambil kepada Syafi'i, jangan mengambil kepada Maliki, jangan mengambil kepada Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Kira-kira bahasa Indonesianya begitu. Kata Imam Hambali ini, jangan mengambil dari Syafi'i, jangan mengambil dari Maliki, jangan mengambil dari Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maksudnya adalah, kalau ada perbedaan dalam permasalahan fikih, permasalahan khilafiyah, kita harus cari tahu sumbernya apa. Nah, seperti contoh ini perbedaan kan, Imam Hambali mengharamkan, Imam Syafi'i hanya menganggapnya makruh, Imam Hanafi membolehkan, Imam Malik membolehkan. Oh, berarti kita lihat, oh, rupanya hadis yang dipakai oleh Imam Malik adalah hadis yang ini, Hanafi adalah ini. Hadis yang dipakai oleh Imam Hambali adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Kalau sama Imam Hanafi dan Imam Syafi'i serta Imam Malik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang penting kita tahu, dan dua-duanya hadisnya sahih. Nah, apakah pertanyaannya begini, apakah kalau buat kita nih orang yang di akhir zaman, yang udah terlampau jauh dengan Rasulullah waktunya, apakah itu sahih? Kitab hadis yang disepakati oleh ulama itu derajat kesahihannya paling tinggi adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu para ulama hadis mengatakan yang ada di bawah, derajatnya di bawah Sahih Bukhari dan Muslim adalah Sunan An-Nasa'i ini. Di bawahnya lagi ada yang lain-lain, ya. Ada yang suka saya baca di sini, ada Sunan Ibnu Majah, ada Abu Daud, ada Tirmidzi, ya. Walaupun An-Nasa'i ini dari 6 imam hadis itu dia yang bagian paling belakang, ya. Dari sisi waktu itu paling belakang karena dia muridnya Abu Daud dan muridnya Imam Tirmidzi. Abu Daud dan Imam Tirmidzi muridnya Imam Ahmad. Urutannya begitu. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Gitu, ya, urutannya. Tapi dia yang paling bagus susunannya, si hadis Imam Nasa'i ini, dan derajat kesahihannya di bawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu. Lalu kita lanjutkan hadis yang sama. Hadisnya nomor 4362. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Hakim an Syu'aib qala abna'ana Laits qala hadatsana Khalid ibnu Yazid an ibnu Abi Hilal an Amr ibnu Muslim annahu qala akhbarani ibnu Musayyab anna Ummu Salamah zawjah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man arada ayyudaha fala yuqlim min azfarihi wa la yahlik syai'an min syar'ihi fi ashrin awalin min Dzulhijjah. Nah, ini juga kurang lebih narasinya hampir sama. Mengabarkan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah dari Ibnu Abdul Hakim dari Syu'aib, dia berkata mengabarkan kepada kami Laits berkata meriwayatkan kepada kami Khalid ibnu Yazid dari Ibnu Abi Hilal dari Amr ibnu Muslim bahwasanya Amr ibnu Muslim berkata mengabarkan kepadaku Ibnu Musayyab bahwasanya Ummu Salamah zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah begini, man arada ayyudaha, barang siapa yang sudah berketetapan hati atau ingin berkurban,
fala yuqlim min azfarihi, dia dilarang tidak boleh memotong azfarihi, kukunya. Wala yuhlik syai'an min sya'rihi, dan jangan mencukur sedikit pun kumisnya, bulu-bulu kumis dan jenggot gitu ya. Fi ashrin awali min Dzulhijjah, di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Fi ashrin awali min Dzulhijjah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi jelas ya Bapak-bapak, menurut hadis ini tidak boleh. Kalau menurut hadis yang tadi di Sahih Bukhari boleh. Jadi kata Rasulullah dari hadis yang dari Ummu Salamah juga, apabila kita sudah berketetapan hati ingin berkurban, maka sebaiknya dia tidak memotong kukunya, tidak mencukur kumis dan jenggotnya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis inilah yang dipedomani oleh Imam Ahmad yang mengatakan dilarang memotong kumis, memotong jenggot, memotong rambut dan memotong kuku bagi orang yang ingin berkurban. Ditahan dulu selama 10 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia menyembelihnya tanggal 10 apa tanggal 11 apa tanggal 12 apa tanggal 13 ya, 10 Dzulhijjah atau di hari tasyrik. Tetapi menurut Imam Syafi'i makruh, menurut Imam Hanafi dan Imam Malik tidak ada larangan. Kita ambil aja yang paling ringan, tidak ada larangan. Tapi tidak boleh mentafik-tafik kata para ulama ya Pak, nggak boleh ganti-ganti mazhab walaupun sebenarnya nggak ada larangan. Tapi menurut para ulama jangan mengambil yang paling ringan ya. Kebiasaan kita berpedoman pada mazhab Syafi'i, ya berpedoman pada mazhab Syafi'i saja. Tapi apakah tidak boleh berpedoman pada mazhab Hambali? Ya boleh, orang itu sudah disepakati oleh ulama, pokoknya 4 mazhab itu semuanya benar. Bapak mau pedoman pada mazhab Hambali juga boleh, pada mazhab Syafi'i boleh, Hanafi boleh, Maliki boleh. Kan saya pernah beberapa kali menyampaikan dalam majelis ini, kalau ada orang yang sholat di tasyahud akhir kakinya tidak dilipat, jangan dilarang, biarkan saja, karena yang melipat kaki itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kalau Imam Malik tidak dilipat kakinya. Ada orang yang takbiratul ihram tangannya tidak ditaruh di atas perut, di atas pusat, jangan dilarang, karena mazhab Maliki memang tidak mengajarkan seperti itu ya. Itu contoh-contoh yang pernah saya sampaikan. Ada orang yang berwudu yang dicepluk-ceplukin doang kepalanya, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Ada yang cut ke bawah balik lagi kemari, nggak ada masalah, itu mazhabnya Imam Hambali ya. Itu begitu kurang lebih. Jadi kita sudah semakin matang dalam beragama, dalam menjalankan syariat Islam, sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan kita cari tahu sumbernya saja, jangan mempermasalahkan perbedaannya. Selanjutnya Bapak-bapak sekalian, kita berbicara sedikit lagi mengenai hewan-hewan yang biasa dikurbankan oleh Rasulullah. Maksudnya ketika Rasulullah berkurban itu menyembelih hewan apa saja. Ada ada bab khusus di kitab Sunan An-Nasai ini, namanya bab kibas. Karena Rasulullah itu kebiasaannya suka menyembelih kibas dalam berkurban, tapi dalam hadis lain juga Rasulullah menyembelih unta dan sapi. Rasulullah banyak menyembelih kibas, maka di dalam Sunan An-Nasai ini ada bab khusus tentang kibas dan subbab dari masalah kurban. Ada hadis nomor 4386, hadisnya singkat saja, kira-kira artinya begini. Hadisnya begini bunyinya: akhbarana Muhammad ibnu Musanna an Khalid qala hadasana Humaid an Thabit an Anas qala doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Musanna dari Khalid, dia berkata meriwayatkan kepada kami Muhammad dari Sabit dari Anas, dia berkata doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berkurban, menyembelih hewan kurbannya selalu dengan 2 kibas.
2 domba, tapi ada catatannya nih, amlahain, domba yang gemuk. Bapak-bapak sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau Rasulullah mencontohkan gitu ya, Rasulullah ketika berkurban itu, kalau Rasulullah berkurban kibas, pasti diambil kibas yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling sehat. Maksudnya ketika Rasulullah berkurban, mengambil hewan kurban yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling bagus tanduknya, yang paling bagus matanya dan mulutnya, warnanya juga paling bagus. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin berkurban, maka sebaiknya kalau bisa kita mengambil hewan kurban yang paling baik kualitasnya. Ya, tapi kan itu berurusan dengan harga ya Pak. Ya, tentu ada hubungannya dengan kemampuan kita. Ini hanya hadis saran dari Rasulullah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukan sarannya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hadis berikutnya sama. Akhbarana Ismail ibnu Mas'ud qala hadatsana Hatim ibnu Wardan an Ayyub an Muhammad ibnu Sirin an Anas ibnu Malik qala khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami pada Yaumul Adha, pada hari Idul Adha. Wa an kafa ila kabshaini amlahaini fadha bahahu maha maktasoran. Lalu setelah Rasulullah berkhutbah, selesai sholat gitu maksudnya ya, Rasulullah menghampiri kabasyaini amlahaini, mengambil 2 kibas besar yang gemuk, pada bahahuma, lalu menyembelihnya mukhtasarun, dengan cepat ya. Sekali lagi Rasulullah mengatakan, Anas bin Malik melihat Rasulullah setelah sholat khutbah lalu ngambil hewan kibas, domba yang gemuk, 2 selalu. Kalau domba 2 untuk dikorbankan. Seperti dalam riwayat-riwayat lain, Rasulullah selalu berkata, ini 1 untuk diriku dan keluargaku, dan 1 lagi untuk umatku. Selalu 2. Dalam hadis yang lain juga sama, kira-kira artinya summa ansarafa ka'annahu yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar illa kabasyaini amlahaini fadabahuma wa ila dubaihi min ghanamin pakasamaha bainana. Sama kurang lebih artinya, Rasulullah itu pada hari berkurban kibas yang gemuk. Nah ya, 2 selalu. Ada lagi penjelasan dalam hadis lain, hadisnya nomor 4390. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabasyaini akrana fahila yamshi pisawadi wa ya'kulu pisawadi wa yanzuru pisawadi. Rasulullah itu menyembelih 2 kibas yang kelihatannya, rupanya itu bagus gitu ya, tanduknya hitam, matanya hitam, bagian mulutnya juga hitam, dan warnanya cerah gitu ya. Jadi maksudnya adalah Rasulullah mencontohkan ketika kita ingin berkurban, kita berkurban dengan hewan yang terbaik. Nah, kemarin tuh saya sekilas ada yang bercanda-bercanda sama saya gitu di tempat lain, bilang, "Pak Ustadz, emang di zaman Rasulullah ada yang korban sapi ya?" kata itu. Emang di Arab ada sapi? Kan yang ada onta sama domba. Jadi ada ya Pak, sapi. Rasulullah juga berkurban dengan sapi. Sapi zaman dulu di masa Rasulullah ya banyak orang di Mesir sudah beternak sapi. Di luar Jazirah, di luar Mekah dan Madinah orang juga banyak memelihara sapi. Ada sebuah hadis yang menceritakan
para sahabat itu menyembelih unta untuk 10 orang dan sapi untuk 7 orang. Ya, jadi itu adalah dalil ketika panitia menjalankan program urunan sembelih sapi. Hadisnya hadis di Sunan An-Nasai nomor 4392. Akhbarana Muhammad ibnu Abdul Aziz ibnu Azwan qala, dia berkata, hadatsana Fadl ibnu Musa an Husain yakni ibnu Waqid an Ilbah ibnu Ahmar an Iqrimah an ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa hadara nahar fastarakna fil ba'irah an ashratin wal baqarah an sab'atin. Nah, ini jelas ya. Jadi kira-kira artinya begini, saya singkat saja. Kata Ibnu Abbas, kuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan fi safarin fa hadara nahar, lalu tibalah hari menyembelih 10 Zulhijjah gitu ya. Fastarakna, lalu kami membeli fil ba'irah, unta, anil ashratin, unta urunan 10 orang, wal baqarah anis sab'atin, dan sapi untuk 7 orang ya. Jadi jelas ada dalilnya urunan sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang. Dalam hadis yang lain, hadis nomor 4393, para sahabat juga menyampaikan dari hadisnya dari Jabir, tahu tadi dari Anas, dia berkata, kunna tamatu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fanasbahul baqara anis sab'atin wa nashtariqu fiha. Kami baru saja melaksanakan ibadah haji, tapi hajinya haji tamatu gitu ya. Lalu kami menyembelih sapi anis sab'atin, baqarah an sab'atin wa nashtariqu fiha. Kami berserikat, maksudnya patungan, beli sapi untuk 7 orang lalu disembelih sebagai hewan kurban ya. Saya kira itu bapak-bapak sekalian penjelasannya mengenai urusan pot cukur mencukur dan mengenai urusan urunan hewan kurban dan cara memilih hewan kurban yang terbaik ya. Tapi saya mau menjelaskan satu hal lagi dalam hadis 4391. Dari mana sih sumbernya, awal muasalnya unta dihitung dengan 10 orang. Jadi pada satu masa Rasulullah itu membagi harta rampasan perang, harta rampasan, ghanimah. Nah, ghanimah itu oleh Rasulullah 1 ekor unta disamakan dengan 10 ekor kambing. Jadi ada satu bagian pasukan yang dikasih 10 ekor kambing, ada satu bagian pasukan yang dibagi 1 ekor unta, itu sama setara ya. Itu asal muasalnya gitu. Saya kira begitu bapak-bapak sekalian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada kita tutup. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang di suatu tempat di dusun di desa, taruhlah 10 kakak. Kemudian ada satu musola yang bukannya 1 domba. Di situ jamaah yang 10 kakak itu tentunya ada yang merespon ke musola sebagai sihat, ada juga yang yang miskin itu tidak berespon siar, taruh tidak, keibadahnya kurang respon. Sedangkan yang harus dibagi 1 kambing, kalau dibagi 1 kambing 10 kakak mungkin dapat setengah kilo. Kalau dibagi dengan yang tidak merespon ke musola sebagai siar, taruhlah yang miskin, paling kebagian 1/5 kilo. Dalam hal ini pertanyaannya, mana yang didahulukan, atau yang merespon ke siar musola, keagamaan, atau yang miskin yang tidak merespon? Demikian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Maaf, yang tidak apa tadi? Tidak merespon. Yang tidak ke masjid. Yang tidak? Oh, tidak ke masjid. Yang miskin itu sangat tidak merespon kegiatan agama. Sedangkan Oh ya.
agak Baik. menengah merespon. Baik. Yang harus dibagikan 1 kambing misalkan. Prioritas yang mana dulu yang didahulukan. Demikian Ustaz. Kalau pembagian hewan kurban itu jelas kriterianya di dalam fikih. Yang pertama yang dibolehkan itu adalah 1/3 untuk fakir miskin. Fakir miskinnya siapa aja, yang mau datang ke masjid kagak datang ke masjid sama aja itu. Pokoknya fakir miskin aja. Yang sholat sama yang kagak sholat sama aja, pokoknya fakir miskin, kagak ditanyain. Nggak ada catatan yang mengatakan fakir miskin yang rajin sholat, nggak ada. Fakir miskin yang sholat 5 waktu di masjid, nggak ada, pokoknya fakir miskin aja udah. Kalau ada yang kagak sholat, kasih duluan biar dia rajin sholat. Kalau ada yang malas datang ke masjid, kasih duluan biar dia tahu bahwa masjid itu peduli. Gitu. Sama halnya ketika Rasulullah itu lebih banyak memberikan orang yang baru masuk Islam sama orang yang lebih dahulu masuk Islam, karena biar lebih tertarik, biar imannya lebih tumbuh. Satu ya. Yang kedua, 1/3 lagi boleh dibagi kepada orang kaya untuk menjalin silaturahim, termasuk orang kaya yang jarang datang ke masjid, biar dia merasa diperhatikan. Tetapi itu apabila kebutuhan fakir miskin sudah tercukupi. Jangan dipaksakan 1/3 begitu, tetapi apabila sudah tercukupi. Yang 1/3 lagi boleh dimakan oleh si pekurban, karena bahasanya boleh. Si pekurban juga jangan langsung ngambil 1/3 kalau bisa, kan pasti kalau si pekurban udah sering makan daging dong, gitu, sekedarnya saja. Demikian pula yang orang kaya yang untuk menjalin silaturahim itu secukupnya, tapi yang diutamakan adalah yang fakir dan miskin. Cuma catatannya tidak ada keharusan dipilih yang lebih rajin ke masjid siapa, yang rajin ke majelis taklim siapa, nggak ada Pak. Jelas ya Pak? Ya, gitu. Ada lagi? Baik, cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.